Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Suleman, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Golongan 3 Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2023. Saya merupakan peserta Latsar CPNS yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto sebagai perawat pelaksana di ruang rawat inap. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil laporan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Gorontalo kerjasama dengan BPSDM Provinsi Gorontalo. Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto yang merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan, tentu kegiatannya akan menghasilkan limbah atau sampah, baik itu sampah medis maupun sampah non-medis. Pemilahan sampah merupakan tahap awal dari proses pengelolaan sampah di rumah sakit. Jika sampah ini tidak dipilah dengan baik dan benar, maka akan berdampak pula terhadap pengelolaan sampah, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang buruk juga kepada petugas, pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Hal ini yang mendorong saya untuk membuat aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemilahan Sampah Medis dan Non-Medis di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto. Kegiatan 1, melakukan koordinasi dengan pimpinan. Dalam kegiatan ini terdiri atas 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan untuk dikonsultasikan. Pada tahapan ini, saya menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan pimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan saat menyiapkan bahan tersebut, saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tahapan selanjutnya melakukan konfirmasi waktu pertemuan dengan pimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto. Saya membuat janji pertemuan dengan pimpinan melalui WhatsApp dan berkomunikasi dengan sopan, memberitahukan maksud dan tujuan pertemuan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan selanjutnya meminta arahan, saran, dan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto tentang pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Pada tahapan kegiatan ini, saya bersikap ramah, sopan, membina hubungan baik dengan pimpinan, serta menjalankan kegiatan sesuai dengan saran, arahan, serta persetujuan dari pimpinan. Kegiatan 2, mencari literatur tentang pemilahan sampah medis dan non-medis. Tahapan kegiatan 1, mencari informasi tentang pemilahan sampah medis dan non-medis. Pada tahapan ini, saya mencari informasi terkait pemilahan sampah di rumah sakit melalui internet, dan saya memilih sumber informasi yang terpercaya. Selanjutnya, membaca, memahami, dan mencatat isi literatur. Pada tahap ini, saya mempelajari informasi dari sumber-sumber yang valid tentang pemilahan sampah di rumah sakit dan mempelajari informasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, mengaplikasikan hasil yang didapatkan dari literatur. Pada tahap ini, saya melakukannya dengan rasa percaya dan tanggung jawab, berinovasi, dan berusaha mengembangkan kreativitas. Kegiatan 3, membuat media sosialisasi berupa leaflet, poster, stiker, dan rekaman audio untuk sosialisasi pemilahan sampah medis dan non-medis. Tahapan kegiatan 1, membuat desain media sosialisasi tentang pemilahan sampah medis dan non-medis. Pada tahapan kegiatan ini, saya membuat desain media sosialisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan berusaha berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, mencetak draft media sosialisasi. Pada tahapan kegiatan ini, saya mencetak draft media sosialisasi sebagai bahan yang akan dikonsultasikan kepada pimpinan sebelum digunakan pada saat sosialisasi. Saya melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah mencetak draft media sosialisasi,
saya mengkonsultasikan kepada bidang promosi kesehatan rumah sakit dan direktur rumah sakit. Pada saat menyampaikan draft media sosialisasi, saya membina hubungan baik dan membangun kerjasama dengan pimpinan, serta menjalankan kegiatan sesuai dengan saran, arahan, dan persetujuan dari pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, selanjutnya saya mencetak media sosialisasi berupa leaflet, poster, dan stiker tempat sampah, serta membuat rekaman audio sosialisasi pemilahan sampah medis dan non-medis. Dalam tahapan kegiatan ini, saya melakukannya dengan cermat dan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan keempat, melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap. Tahapan kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dan kepala ruangan rawat inap terkait pelaksanaan sosialisasi. Pada tahapan kegiatan ini, saya membina hubungan baik dan membangun kerjasama dengan pimpinan terkait pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan, serta menjalankan kegiatan sesuai saran, arahan, dan persetujuan dari pimpinan. Selanjutnya, membuat jadwal sosialisasi. Pada tahapan kegiatan ini, saya membuat undangan kepada petugas kesehatan yang ada di ruang rawat inap melalui WhatsApp dan membuat daftar hadir kegiatan sosialisasi. Saya melakukannya dengan penuh rasa percaya dan tanggung jawab. Selanjutnya, melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah medis dan non-medis. Pada tahapan kegiatan ini, saya melakukan penyuluhan kesehatan kepada petugas yang ada di ruang rawat inap tentang pemilahan sampah medis dan non-medis, dan mengajarkan kepada petugas untuk mensosialisasikan pemilahan sampah ini kepada pasien, keluarga pasien, dan pengunjung rumah sakit. Saya memasang poster di dekat tempat sampah untuk mempermudah pengunjung atau petugas dalam melakukan pemilahan sampah, dan mengajarkan petugas memutar rekaman himbauan pemilahan sampah melalui pegging system yang ada di ruangan rawat inap. Kegiatan 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap. Tahapan kegiatan 1. Melakukan observasi pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap. Menilai petugas dan pengunjung saat melakukan pemilahan sampah. Mengecek tempat sampah untuk menilai jenis sampah apakah sudah sesuai dengan tempat sampah, dan mengingatkan kembali jika masih terdapat kesalahan dalam pemilahan sampah. Pada tahapan kegiatan ini, saya melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan membangun kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan yang ada di ruangan rawat inap. Selanjutnya, mendokumentasikan kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis dan non-medis. Mengisi lembar evaluasi sebagai bentuk dokumentasi kepatuhan petugas dan pengunjung dalam melakukan pemilahan sampah medis dan non-medis. Kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab dari hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, membuat laporan evaluasi pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap. Pada tahapan kegiatan ini, saya membuat laporan evaluasi pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Demikianlah video laporan aktualisasi dan habituasi saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman dalam meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Salam ASN, bangga melayani bangsa.